Henteu ngapakeun seadanya ngegeluyur. Oke, siap Waktunya siap. 12 menit nya Mangga minimal. mangga. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin Bapak, malam-malam ini diminta waktunya. Sebelumnya mohon maaf bila, kegiatan ini, mengganggu waktu istirahat Bapak, yang seharusnya, wawancara ini dilakukan secara offline, namun karena ada sesuatu hal, dengan kegiatan Bapak yang begitu padat, akhirnya wawancara ini, dilaksanakan di, daring ya. Oke, Mudah-mudahan, boleh. acara ini tidak mengurangi nilai dan, keberkahannya. Siap. Eh, Bagaimana, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dadan. Gimana kabar Pak Dadan? Alhamdulillah baik, mohon maaf tadi sekali lagi, Pak, ya, langsung saja, Pak, ya, ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan ini, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nanti yang akan saya pertanyakan yaitu terdiri dari 8 poin, dengan waktu minimal 12 menit. Ya, jadi mudah-mudahan dengan 12 minimal 12 menit, kegiatan ini bisa selesai. Oke, Eh, siap. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Siap siap. Untuk dilema etika mungkin kalau guru penggerak sudah pada hafal gitu ya, itu mah kan Ya, antara kebaikan versus kebaikan gitu. Tapi kadang ada juga bujukan moral gitu. Kalau bujukan moral lebih jelas gitu kan hitam putih ya, antara yang baik gitu dengan yang, kurang baik gitu. Padahal jadi ya, memang kalau untuk dilema etika agak susah pengambilan keputusan karena ada berbagai pertimbangan. Tapi kalau untuk, bujukan moral sepertinya lebih mudah tapi pada mhm, praktiknya itu tidak semudah itu gitu, betul, seperti itu pada ya ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya, Pak, ya, dalam mengambil sebuah keputusan itu ya. iya, betul. Teori itu Mungkin kadang nggak sama pada is teori dengan kenyataan nggak sama sebetulnya. oh iya iya. Gitu. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya, Pak, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang di mana ada 2 kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Jadi, kita kita prioritaskan dulu pada jadi kalau untuk dilema etika memang yang paling dipegang dulu oleh kita itu sebetulnya berbasis kepada aturan. Hmm, Nah, tetapi kadang kalanya aturan itu juga tidak bisa sepenuhnya diterapkan, kadang contoh misalkan ada guru yang terlambat gitu. Nah, kan kadang guru yang terlambat itu kalau secara aturan kan memang sudah tidak boleh itu kan langsung betul saja betul. cut gitu ya. Tapi kita juga bisa berpegang kepada hasil gitu Pak Dadan. Jadi Iya. karena kita mengetahui keadaan gitu ya, hasilnya kalaupun misalkan kita kita putuskan tidak boleh, nanti hasilnya malah memperburuk keadaan. Bisa Oh, saja iya. gurunya jadi tambah ngahajakeun, nah gitu Hmm, dan nah yang ketiga bisa kita itu berpedoman kepada, eee, jadi kepada kepedulian Mbak Dadan. Nah betul. jadi biasanya biasanya kalau kepala sekolah itu lebih ke arah kepedulian, tetapi tadi itu patokannya satu, berbasis aturan terlebih dahulu. Mhm. Kalau misalkan tidak memungkinkan berbasis aturan, berarti kepada berbasis hasil. Kalau berbasis hasil juga tidak memungkinkan, berarti berbasis kepada kepedulian. Seperti itu, Pak Reda. Iya, betul. Eee, Sangat ini ya, Pak, ya, sangat menarik sekali, apa yang menjadi pertanyaan untuk seorang kepala sekolah ini emang, eee, kelihatannya gampang, tapi agak rumit juga ya, Pak, ya, dalam mengambil sebuah keputusan itu. Rumit, Pak Dadan, karena Iya, berkaitan dengan emosi, Pak Dadan. Jadi iya, orang itu
kalau kita katakan berbasis aturan, belum semuanya bisa memahami hal tersebut Pak Dadan. Bisa jadi Mhm. nanti dianggap nanti urang teh teu nyaah gitu, Iya, betul atau betul. tidak paham, tidak mengerti gitu. Nah, kayak Iya, gitu Pak Dadan. Makanya oke. perlu ya inilah balance lah gitu, seperti Mhm itu. mhm mhm. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya tadi Pak Dadan, jadi prosedur yang pertama kita berbasis aturan terlebih dahulu. Mhm. Misalkan dari kehadiran gitu ya, dari jam jam waktu awal masuk, jam waktu awal pulang, itu kan seharusnya berbasis aturan. Tetapi kadang kalanya kan ada guru misalkan Pak Dadan, menurut Pak Dadan nih, saya tanya ke Pak Dadan ya, kalau ada guru misalkan siang-siang izin, padahal belum waktunya pulang gitu Pak Dadan, dia itu ada kepentingan sesuatu, kepentingannya keluarga sebetulnya tidak mendesak menurut Pak Dadan harusnya seperti apa? Kalau tidak mendesak sih seharusnya sesuai aturan dulu, kalau tidak mendesak gitu, kalau Nah, tidak urgent. sama saya juga seperti itu, tapi kan kadang kalanya, kita lebih ke arah kepedulian jadinya, gitu, Mmm, sama hasil. Sebab yang namanya, pendidikan untuk orang dewasa, andragogi, tidak bisa sesaklek itu Pak Dadan. betul betul. Kan jam 7 kudu hadir, jamnya nggak bisa seperti itu. Kita memberikan keteladanan dulu gitu, nanti lama-lama secara bertahap gitu, orang akan mulai paham, gitu, seperti itu Pak Dadan. Oke, iya, betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Sebetulnya harus kembali ke dalam diri kita sendiri, Pak Dadan. Jadi pendidikan untuk orang dewasa itu memang harus, secara bertahap, Pak Dadan. Jadi seseorang memahami aturan gitu ya, mau mengerjakan aturan itu secara bertahap dan biasanya hal tersebut sesuai dengan kebiasaan gitu. Jadi, nggak bisa langsung saklek berbasis aturan terus gitu. Ya, Tapi kita juga harus bisa berbasis hasil, berbasis kepedulian dulu gitu. Tapi lama-lama semakin lama kita menerapkan gitu ya, itu lama-lama akan terbentuk kebudayaan yang baru betul. gitu. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan masih belum malu gitu, tapi lama-lama setelah kita menerapkan kebiasaan yang baik gitu, nanti akan mulai terbentuk secara bertahap seperti itu. Kecuali kalau misalkan hal tersebut bertentangan dengan hukum, misalkan dengan korupsi, misalnya Ya, begitu, atau pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak. Nah, ini sesuatu yang betul-betul harus kita tegaskan pada dan kalau yang seperti betul. itu. Seperti itu, pada. Oke, langsung ya, Pak, ya, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya seperti apa? Tantangannya memang lebih ke arah pendidikan untuk orang dewasa. Karena Mhm, kebudayaan, kebiasaan itu memang terbentuk secara bertahap, pada dan jadi memang kita tidak bisa langsung menerapkan sesuatu. Jadi kan kalau orang sedang diam gitu di banjur kucai gitu ya, kucai panas, kucai tiis, kaget pada dan jadi memang harus sedikit demi sedikit gitu, harus mmm, sedikit demi sedikit secara bertahap gitu. Jadi kalau langsung justru malah menurut saya gitu kontraproduktif. Justru oh iya malah iya, berbalik ke dalam diri kita sendiri nantinya ke ini ke sekolah lagi gitu. Misalkan mhm, orang telat ku urang teh misalkan dicarekan, ku urang teh dipapatahan, dinasehatan gitu ya. Itu malah kontraproduktif kan, karena pendidikan untuk orang dewasa itu secara bertahap, coaching justru harusnya itu memang iya, secara dilaksanakan coaching. oke. Jadi tidak sama dengan penerapan kepada anak-anak ya, Pak, ya? Ke anak-anak tidak, beda. Kalau ke anak-anak, anak-anak itu merasa bahwa kita itu superior, kita itu, Mmm, memang, lebih derajatnya lebih atas. Tapi kalau orang dewasa itu, pendidikannya setara pada dan nggak bisa gitu. mhm, Dan harus hati-hati karena berbahaya pada ketika kita melarang seseorang untuk tidak terlambat, maka itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, kalau orang dewasa.
Dan kalau kita tidak mencerminkan hal yang kita kita apa, anut tersebut, lah nanti berefek ke pikiran kita sendiri gitu, Oh, adanya. gitu. Tapi kalau menurut, keilmuan kalau untuk ke orang dewasa itu ada tenggat waktunya nggak, Pak? Misalkan bisa berubah dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun gitu, Pak? Atau nggak ada, Pak? Tergantung orangnya Pada dan Tergantung ada orangnya? orang yang memang mudah gitu menerima perubahan gitu ya, mudah menerima perubahan, tapi ada orang yang sangat lambat menerima perubahan gitu. Mhm. Bisa memang Jadi beda-beda sih, jadi tergantung orangnya juga ya, Pak, ya? tergantung orangnya juga gitu. Oke. Mana Oke, dia lanjut. mendapatkan itu, apa, nilai tersebut, misalnya nilai kedisiplinan gitu ya. Nah, kalau dia misalkan menempatkan nilai kedisiplinan sebagai nilai yang utama gitu, mungkin cepat, tapi kan ada orang yang lebih menekankan bukan kepada kedisiplinan, misalkan kepada loyalitas yang lainnya gitu, kejujuran misalkan, yang penting mah jujur, yang penting ngerjakeun tugas, disiplin mah ah teu sawios gitu, misalkan. Macem-macem sih kan orang teh. Oh, iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah, Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah, eee, langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Oke. Kalau untuk waktunya sebetulnya kita tiap hari Jumat itu ada kombel sebetulnya. Ini bisa kita gunakan sebagai refleksi padahal kenapa refleksi? Karena biar orang tersebut mengetahui kesalahannya itu dari hasil pemikirannya sendiri, Mmm, gitu padahal. Jadi kita menggurui, tetapi jangan sampai dia merasa digurui oleh kita. mhm, Itu harus bisa ditekankan gitu padahal. Kemudian yang kedua, kasus itu kalau misalkan kasusnya memang berbahaya, sebaiknya harus langsung ditangani gitu dalam waktu yang cepat. oke, Kenapa? Karena nanti ada kesan itu pengabaian. Kalau ada kesan mhm, pengabaian, nah nanti biasanya jadi susah dirubahnya. Kalau misalkan ada suatu kasus, misalkan ada guru memukul siswa gitu ya. Nah, ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, nanti itu bisa dianggap oleh guru tersebut gitu bahwa itu hal yang biasa saja. mmm. Jadi ada tergantung juga kepada tensi kasusnya, Pak, ya. Kalau ringan, yang ringan-ringan bisa diperbaiki melalui kegiatan kombel, kalau misalkan yang sifatnya urgent atau, ya urgent atau darurat itu harus langsung ditangani karena nanti berdampak yang lebih panjang lagi ya, Pak, ya. Betul betul, Badan, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Jadi ada banyak kita harus melibatkan berbagai pihak pada karena bagaimanapun sekolah itu adalah suatu sistem, makanya saya berusaha kepada guru itu untuk selalu pembagian tugas gitu. Nah, supaya apa? Supaya guru itu memiliki ownership gitu pada dan Mhm, memiliki rasa terhadap sekolah gitu. Nah, untuk beberapa kasus memang pelibatan guru-guru senior, kemudian guru-guru yang memang dituakan, dianggap memang lebih bijaksana, nah itu memang harus kita pegang gitu pada dan karena kalau kita berjalan sendiri itu, sulit sebetulnya, sulit padahal. Jadi memang kita harus, mengajak orang tanpa dia itu merasa dipaksa gitu oleh kita gitu pada dan seperti itu. jadi ada kolaborasi ya, Pak, ya, antar sesama guru, baik itu yang senior ataupun guru yang dituakan ya, Pak, ya? Harus Untuk pada dan harus. Oke, Pak, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak menjadi seorang pengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, untuk pengalamannya mungkin pada jadi pembelajaran bagi kita sendiri ya pada ya. Karena kan sebetulnya sebagai seorang manusia, kita itu kan bisa mengendalikan diri gitu, tetapi Mhm, pihak luar selain kita yaitu orang lain gitu ya, dia memiliki kontrol sendiri gitu, kontrol masing-masing gitu pada dan iya. maka memang ketika kita ingin mengontrol orang lain, harusnya memang kita sudah lebih mampu mengontrol diri kita sendiri gitu.
Iya. Tapi kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, menampilkan keteladanan gitu, nah nanti mungkin kita bisa secara bertahap, bisa bisa ke orang lain gitu. Karena kalau kitanya belum gitu, nanti akan berbalik kepada kita sendiri seperti itu, Eh, Mungkin pertanyaan sudah selesai Bapak, alhamdulillah, dari 8 pertanyaan tadi sangat luar biasa, banyak ilmu dan mungkin pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan, nanti untuk ke depannya ketika saya menjadi kepala sekolah bisa mencontoh apa yang Bapak praktekkan pada saat ini ya. Amin amin Eee, amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Saya doakan Bapak, sehat terus dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kegiatannya, Pak. Amin, doa yang sama buat Pak Dadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sudana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cimahi. Pada kali ini, insya Allah akan melaksanakan wawancara kedua, yaitu dengan Bapak Muhammad Jailani SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Utama 7 dari Kota Cimahi. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan beliau, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jailani sebagai pimpinan Kepala Sekolah SD Utama 7 Kota Cimahi. Perkenalkan Bapak, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cimahi yang kali ini akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3. Baik Pak Dadan, ya. Dengan senang hati insya Allah saya bantu Pak Dadan. Ya. Sebelumnya saya memohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak yang sangat padat ini. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Dadan pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi apakah permasalahan itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, tentunya memang kita harus memahami dulu kasusnya ya, dan memahami dulu kasusnya, kasus itu terjadi, kita pahami apakah dalam kasus itu bermunculan nilai kebajikannya atau misalnya versus benar itu udah jelas termasuk ke dalam dilema etika ya. Jadi ada dua kepentingan yang saling gitu, benar lawan benar itu termasuknya jelas dilema etika. Nah kalau misal dalam kasus itu terjadi benar versus salah, itu jelas-jelas itu menjadi bujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasinya kita harus paham dulu kasus. Kita petakan apakah kasus itu termasuk kepada bujukan moral atau termasuk pada dilema etika dengan melihat dua sisi yang berbenturan. Kalau benar lawan benar itu adalah dilema etika. Kalau benar berbenturan itu bujukan moral. Mungkin itu pada identifikasinya. Terima kasih. Jadi pada intinya ini dulu kasus yang ada, setelah Bapak memahami, lalu Bapak memetakan kasus itu. Dipetakan. Ya. Baik. Langsung Bapak ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau bisa ada permasalahan hal itu permasalahan itu mengandung nilai kebajikan atau benar lawan benar, itu berarti memang dilema etika. Nah, untuk menjalankannya tentunya saya harus berpikir dan mempertimbangkan gitu. Nah, permasalahan itu kepentingannya itu untuk siapa?
kepentingannya itu apakah pribadi, perorangan, atau masyarakat gitu. Atau permasalahan itu mengandung kebenaran, kesetiaan, atau rasa kasihan gitu kan, dipertimbangkan. Dan ke permasalahan itu ketika permasalahan itu jangka pendek atau jangka panjang gitu, kita harus pikirkan gitu. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan kita begitu saja, kita harus dipertimbangkan hal itu. Nah, selain itu pengambilan keputusan yang saya lakukan itu saya harus berpikirnya berbasis apa ini. Kalau misalnya berbasis hasil akhir yang saya ambil keputusannya, berarti saya berpikir gitu. Jadi saya berpikir pengambilan keputusan itu berpikir berbasis hasil akhir. Atau saya mengambil keputusan itu berbasis peraturan gitu. Berarti saya pengambilan keputusan itu rule based thinking. Jadi saya ambil keputusan itu berbasis peraturan yang ada itu seperti apa. Maka saya pengambilan keputusan itu berdasarkan peraturan pengambilan keputusan itu. Atau misal keputusan yang saya ambil itu berbasis rasa peduli gitu ya, care based thinking. Itu sih mungkin yang dijalankan selama itu seperti itu ada dulu. Sangat kompleks sekali ya Pak ya, ternyata ada beberapa pertimbangan ketika mau mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan, ya ternyata harus ada nanti tinjauan nanti ke depannya seperti langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang tadi setelah mengidentifikasi, memetakan, terus kita paham dengan permasalahannya itu, kita analisis dulu. Tentunya analisis dulu permasalahannya. Lalu siapa yang terlibat di situ, siapa yang terlibatnya, dua kepentingan apa yang saling bersinggungan atau berbenturan. Lalu kita kumpulkan data atau fakta-fakta pendukungnya untuk kita mengambil keputusan. Setelah dirasa bahwasanya sudah dianalisis, terus nilai yang berbetulnya sudah ketahui, terus data dan fakta yang modulnya kita sudah ketahui, lalu kita putuskan pengambilan keputusannya itu kita ambil. Pengambilan keputusan itu tentunya kita harus tinjau ulang keputusan yang sudah saya ambil itu, kita tinjau ulang lagi apakah keputusan yang sudah diambil itu betul-betul memang berdampak positif untuk semuanya, dan betul-betul pengambilan keputusan yang saya sudah lakukan itu keputusan yang bertanggung jawab. Itu langkah-langkahnya seperti itu pada saya. Jadi tidak setelah mengambil keputusan ya sudah nggak seperti gitu. Jadi betul sekali ya Pak ya, ternyata ada emang langkah-langkahnya itu harus ditempuh dalam mengambil sebuah keputusan, dimulai dari identifikasi sampai nanti dampaknya itu akan seperti apa. Oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus di rumah itu? Tentunya yang efektif itu kita harus, yang pertama itu kita harus mindset kita ya. Mindset kita, pola pikirnya kita harus bisa menyederhanakan permasalahan gitu. Jadi kita sederhanakan permasalahannya gitu. Kita sederhanakan permasalahan dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya utarakan. Terus tentunya ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak. Itu sangat efektif gitu. Sangat terbantu sekali saya ketika pengambilan keputusan dengan berkomunikasi dengan semua pihak gitu. Lebih-lebih dengan para guru mungkin ya, para guru yang betul-betul tidak hanya saya mengambil keputusan itu tidak hanya bersumber dari saya gitu, dari masukan-masukan semua pihak itu sangat efektif gitu. Jadi itu yang sederhanakan dulu permasalahannya, lalu komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak itu sangat efektif sih gitu. Oke, jadi intinya bagaimana merubah mindset kita ya Pak ya dalam mengambil sebuah keputusan, dan yang paling utama lagi adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tentunya pasti sih dalam sebuah keputusan yang sudah diambil itu ada sebuah tantangannya, karena keputusan yang saya ambil itu tidak serta-merta bisa memuaskan semua pihak. Meskipun yang memang saya harapkan keputusan saya ambil itu bisa memuaskan semuanya, tapi kenyataan di lapangan itu pasti ada beberapa pihak yang tidak merasa puas dengan keputusan kayak gitu. Nah, tantangan saya itu berarti saya harus bisa memahamkan semua pihak yang terlibat. Lalu saya harus
konsisten dengan keputusan yang sudah diambil, dan memang keputusan itu sendiri saya sendiri yang harus betul-betul menjalankan pertama kali sebelum orang lain gitu, sehingga orang lain bisa melihat saya komitmen dengan apa yang sudah saya putuskan gitu. Tantangannya itu sih kita kan tidak bisa membuat orang lain senang ya dengan itu, memahamkan semua. Jadi emang setiap keputusan yang Bapak ambil memang betul ya Pak ya, tidak bisa memuaskan semua pihak ya, kadang-kadang ada pihak yang belum puas, atau kadang-kadang yang kita ambil itu kadang-kadang bisa mengucapkan berbeda juga ya, tapi di sini Bapak berusaha yang pertama memahamkan pihak-pihak yang berkaitan, dan yang paling utama adalah konsisten dalam komitmen lah, kita komitmen yang jelas ya gitu. Selanjutnya, Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian sebuah permasalahan memang kita harus tadi betul ya, kita paham dengan permasalahannya. Terus kalau misalnya jadwal untuk pengambilan keputusan itu memang dilihat dulu ya permasalahan seperti apa. Kalau memang permasalahan itu dianggap ringan dan memang tidak terlalu melibatkan banyak pihak, ya bisa diselesaikan pada waktu itu dan di tempat itu. Kalau misal dirasa ringan dan tidak terlalu berdampak gimana gitu ya, nilai-nilai kebajikannya. Kalau misalnya sebuah kasus atau permasalahan itu memang harus dikaji ulang dan memang harus dianalisis dengan melibatkan berbagai banyak pihak, ya kita bisa diselesaikan beberapa waktu ke depan gitu. Jadi kita lihat urgensi dari pengambilan keputusan itu seperti apa gitu. Kalau memang harus diputuskan segera, ya putuskan segera gitu. Tapi kalau misalnya harus melibatkan, harus mengkaji ulang, ya kita dijadwalkan beberapa hari ke depan. Tapi kalau secara jadwal khusus untuk penyelesaian sebuah dilema etika yang terjadi sekolah itu tidak ada sih. Jadi karena kan kasus itu kan kita tidak bisa diprediksi gitu. Kapan itu terjadi, misalkan gitu kan. Kalau misalnya ini terjadi, kalau kita sudah kasusnya ini nanti setiap 3 minggu, minggu ketiga baru penyelesaian, nggak seperti itu sih. Jadi pada dasarnya dilihat dari kasusnya seperti apa, apakah ringan atau berat, terus dari urgensinya mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau yang ringan-ringan bisa langsung diselesaikan, atau kasus-kasus yang dianggap ini urgent dan agak berat mungkin ada butuh waktu karena butuh kolaborasi juga atau kerjasama dengan pihak lain. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor atau seseorang sih yang mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kalau di sekolah gitu ya, karena sekolah itu kan sebuah instansi ya, sebuah organisasi di mana kerjasama artinya persaudaraan, kerjasamanya itu harus betul-betul erat, betul-betul dipertahankan gitu. Jadi faktor pendukungnya itu sih saya mungkin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak gitu. Itu yang faktor yang sangat mendukung gitu, sangat mendukung saya ketika pengambilan sebuah keputusan gitu. Komunikasi yang baik artinya saya mampu mendengarkan aktif guru dari semua pihak tentang hal yang harus diputuskan ya gitu. Jadi keputusan itu tidak diambil dari ego saya sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya keputusan itu kan ujung tombak itu di pimpinan, tapi yang memudahkan saya itu yaitu jadi saya ajak komunikasi semua pihak gitu. Terus ya mungkin ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan, saya baca referensi, itu kok seperti ini gitu. Itu sih yang faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya faktor yang paling utama itu komunikasi juga ya Pak ya. Selain komunikasi yang baik dengan guru, dengan pihak terkait, juga untuk menambah kompetensinya mungkin menggali ilmu lagi ya Pak ya. Bapak mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan sebuah dilema etika tidak, kalau dibilang mudah
tidak mudah juga. Kalau dibilang sulit, tidak sulit juga gitu ya. Jadi artinya bagaimana cara pandang kita gitu. Artinya bagaimana kita memahami sebuah kasus gitu ya, pembelajarannya itu. Ketika hal itu kita anggap sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara sederhana gitu ya, kita bisa cara sederhana gitu. Jadi pembelajaran bagi saya itu tidak mudah untuk mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan itu harus ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, seperti yang tadi ya, nilai-nilai kebenarannya, terus misalnya berbasis berpikirnya harus seperti apa, gitu. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak baik buruknya keputusan yang kita ambil gitu. Dan pembelajaran yang saya ambil itu, keputusan yang kita ambil itu tidak selamanya itu bisa menyenangkan orang lain, tapi berusaha untuk semaksimal mungkin keputusan yang diambil itu berdampak yang positif untuk semuanya gitu. Mungkin itu sih pembelajarannya, dan memang kita harus komitmen dengan keputusan yang kita ambil gitu. Jadi pada pertanyaan ini, dalam mengambil sebuah keputusan itu memang tidak mudah, ya, nanti tidak susah juga ya, ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan tentunya keputusan yang Bapak ambil nanti memang harus berdampak positif ya, untuk semuanya ya. Mungkin Bapak dari serangkaian pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih Bapak telah berkenan menjawab dengan sangat luar biasa. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak, mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini yang pertama bisa bermanfaat buat saya sebagai menambah ilmu saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak. Ya, mungkin itu saja. Iya, sama-sama Pak Dan. Baiklah, alhamdulillah pada sesi wawancara kedua pada kali ini dengan Bapak Muhammad Jailani, Kepala Sekolah SD Utama 7 telah selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.